Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya tidak banyak cerita tentang trip saya, tapi sedikit mengulas mengenai Best Premium sebagaimana yang saya ketahui. PT Best sebenarnya sudah lama berdiri sebagai perusahaan travel dengan koridor Sidareja Jogja, Pangandaran Jogja, Cipari atau Majenang Jogja. Dengan kala itu masih berupa Isuzu Elf sebagai armada, dan sekarang sudah ada Hino Long dan Toyota Hiace. Dalam perkembangannya, PT Best mendirikan anak usaha bernama Best Premium. Bukan hal yang mudah teman-teman untuk mendapatkan hati para pelanggan, terutama komuter ibu kota. Best Premium ini memang melayani rute Sidareja sampai dengan ibu kota Jakarta. Pada awalnya Best Premium ini seperti bis sapu jagat teman-teman, yang mengangkut penumpang ke semua jurusan, bahkan turun Kerawang, Bekasi hingga Kalideres. Bahkan di jalur Imbanegara menuju Jakarta pernah dilakoni melalui Kawali Majalengka. Upaya ini pun tak mulus ketika harus dihadapkan dengan masa pandemi. Namun ada yang berbeda dengan PO yang satu ini ketika menghadapi pandemi. Kerjasama yang baik antar kru di lapangan dengan pihak manajemen justru memperkuat Best dengan penambahan armada. Kebutuhan dan keinginan pelanggan, kritik dan saran selalu menjadi perhatian dan menjadi data yang dianalisis dengan cermat. Penambahan personel pramugari sebagai pemanis perjalanan meski hanya setengah jalan membuat para pelanggan semakin penasaran. Kebersihan armada dan kerapian serta kenyamanan tempat duduk sangat diperhatikan. Kabin selalu wangi, jok atau seat Ardila eksekutif yang pas di punggung. Ada juga dulu pernah ada layanan voucher makan, meski saat ini terhenti. Tapi hal itu tidak membuat surut animo pelanggan yang sudah terlanjur gandrung dengan Best, apalagi dengan layanan tiket online. Penumpang tak harus berebut tempat untuk memperoleh kenyamanan perjalanan. Sisa bangku kosong diisi dengan menyisir perhentian dan agen sepanjang perjalanan hingga terminal Ciamis. Selain jalur reguler, sebenarnya divisi wisata juga menjadi fokus pengembangan. Sistem saham dan kontribusi sepertinya diterapkan untuk mengisi jalur-jalur yang armadanya masih kurang. Nah teman-teman, menutup tahun 2023 ini saya mencoba lagi untuk berkendara dengan Best Premium. Kali ini saya bersama dengan Best Premium Vela. Kalau yang depan ini namanya Aquila. Nah, Vela ini adalah jurusannya Kalideres, tetapi dia juga mampir ke Kampung Rambutan, Lebak Bulus, ke Kalideres dan kemudian Grogol. Untuk saat ini rumah makan yang digunakan untuk istirahat tidak lagi di SR, melainkan ada di Jalan Nagrek atau hampir menuju ke arah tol Cilenyi. Nah, dalam setiap perjalanan, terutama di rumah makan, bagasi selalu dicek ya teman-teman oleh pihak PT Best, pihak manajemen, untuk mencek selain untuk melihat beratnya bagasi juga digunakan sebagai wahana sharing. Pukul 7 malam saya berangkat dan saya sampai di Kampung Rambutan pukul 2:30. Sangat cepat teman-teman. Dan bagi teman-teman komuter atau yang bekerja di Jakarta di jam tersebut nggak usah khawatir. Ini di Kampung Rambutan ada bis Transjakarta yang beroperasi 24 jam. Nah, koridor yang digunakan atau yang dilewati di jam setan ini adalah koridor Kampung Rambutan, Kampung Melayu. Kemudian
kalau saya sendiri dari Kampung Melayu melanjutkan ke Ancol itu juga 24 jam. Nah, kalau teman-teman mau melanjutkan kemudian turun di PGC, ini patut dipertimbangkan karena PGC itu untuk jurusan Ancol sepertinya menunggu jam 5 pagi. Jadi kalau misalnya turun di situ masih jam 4, ya nunggunya cukup lama teman-teman. Lebih baik ikut terus sampai di terminal akhir, yaitu di Kampung Melayu. Di sana halte atau stasiunnya bagi Transjakarta ini cukup besar dan bersih. Oh ya teman-teman, kembali mengenai bus premium ya. Sebenarnya banyak dari personel bus premium ini adalah ex dari PT Gapuraning Rahayu, baik untuk driver maupun untuk personel manajemennya, sehingga manajemen dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pengalaman yang cukup. Sepertinya tidak ada pengurangan armada untuk bus premium, tetapi banyak menambahnya ya teman-teman. Seperti armada yang dibeli dari PT Truk dan PT Komodo Wisata, ada 4 buah. Yang Komodo Wisata ini kalau tidak salah malah justru di bodi JB5 gitu teman-teman. Kalau yang ingin melihat JB5 nya bus premium mungkin bisa berkunjung ke Imba Negara. Nah, ini situasi saya di dalam busway atau Transjakarta. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini stasiunnya atau perhentiannya sangat luas. Ini adalah perhentian di Kampung Melayu. Ada toilet yang dipisahkan laki-laki dan perempuan, juga dilengkapi dengan musola. Ancol ada di gate ini teman-teman. Dan kita lihat sebentar lagi bis dari PGC menuju Ancol. PGC atau mana ya, saya kurang tahu, tapi ini yang menuju Ancol ini segera tiba. Nah, ini yang menuju ke Ancol. Ancol ya Pak. Oke, kita menuju ke Ancol teman-teman. Sebagai penutup teman-teman mengenai bus premium ini, sepertinya bus premium tidak memiliki bengkel ataupun untuk perbaikan. Namun patut dicontoh di manajemen bus premium ini, meskipun tidak memiliki bengkel dengan mekanik khusus, performa mesin tetap terjaga dan kondisi unit selalu fit. Untuk okupasi seat penumpang boleh dipastikan, terutama untuk setiap malam Senin itu jok bis selalu penuh. Ada satu kompetitor lain yang jok bisnya selalu penuh dan armadanya hampir seluruh penjuru Jakarta dan berangkat dari Kawonganten, yaitu Sinar Jaya. Sinar Jaya dengan tiket yang murah sekitar 130.000 itu bisa menjangkau ibu kota dengan bis yang sehat dan nyaman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu saya sudah turun di Pademangan. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di tahun depan. Salam.